Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa boleh Jo Baimung. Hari ini kita ketemu dengan Bapak Faisal Nasir, anggota DPRD Kota Padang. Ini senior kita di Dewan Legislatif Kota Padang. Ini otot lama saja senak sedulannya tentang pengawasan anggota Dewan Legislatif untuk pemerintahan Kota Padang. Nah, kita tanya-tanya nih sama Bapak kita Faisal Nasir. Selamat malam Pak Faisal Nasir. Ini otak-otak ringan kita Pak Faisal Nasir menjabat di DPRD Padang udah sekian periode. Nah, bagaimana nih untuk pengawasan atau tupoksi dewan untuk pemerintahan kita? Ya, terima kasih. DPRD itu kan memang ada 3 tugas pokok dari DPRD. Pertama adalah menetapkan anggaran bersama pemerintah. Yang kedua, pengawasan. Dan yang ketiga adalah pembuat peraturan. Pengawasan ini memang sangat penting dilakukan oleh DPRD karena tugas pengawasan ini adalah bertujuan untuk mengontrol, melakukan evaluasi terhadap kerja kepala daerah. Nah, jadi yang diawasi itu adalah tidak hanya pelaksanaan APBD, tetapi juga yang diawasi itu adalah terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Dan juga kebijakan yang diambil oleh kepala dinas selaku pembantu daripada kepala daerah. Dan juga berkaitan dengan janji-janji kepala daerah itu apakah dilaksanakan oleh kepala daerah, nah, itu juga merupakan pengawasan yang harus dilakukan karena janji kepala daerah itu tertuang dalam program kepala daerah dalam pelaksanaan kegiatan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tentang peraturan perda yang kita buat selama ini Pak Faisal. Menurut saya nih gimana pengawasannya? Ini perda baru, ternyata di lapangan apanya nggak ada, gimana nih Pak? Memang perda yang dibuat itu banyak yang hanya bersifat kepada regulasi atau aturan yang lebih tinggi. Tetapi yang kita harapkan sebetulnya perda itu adalah ada muatan lokal, ada kepentingan masyarakat yang tidak tertuang di dalam aturan yang lebih tinggi. Maka tetapi banyak perda sekarang yang tidak jalan. Tentu karena pelaksanaan perda itu adalah tentu eksekutif. Memang kita di dalam pembahasan kadang-kadang tidak melakukan pembahasan awal terlebih dahulu sebelum dibahas. Seharusnya perda itu dibahas dulu, dikaji dulu oleh badan pembuat peraturan DPRD. Apakah perda ini layak untuk ditindaklanjuti, dilanjutkan atau tidak? Tetapi realita pada hari ini, setiap perda yang diusulkan oleh eksekutif itu langsung saja dibahas tanpa melakukan kajian terlebih dahulu, dan juga berkaitan dengan kesiapan daripada pemerintah daerah. Contoh misalnya ada perda yang kita dibahas disampaikan oleh pemerintah, contohnya perda sampah. Ini salah satu contoh saja. Saya melihat waktu itu karena saya ada di pansusnya itu, saya melihat belum ada kesiapan daripada pemerintah karena perda yang dibuat itu berkaitan dengan sanksi.
sanksi kepada masyarakat bisa sanksi, tapi pemerintah sini tidak siap. Contoh misalnya, ketika masyarakat membuang sampah di tempat aliran sungai kah namanya, Ya, atau ini- masyarakat tidak memilah sampah Contohnya di Muaro di nih. Muaro, kita sanksinya sampai hari ini tidak berjalan. Maka banyak perda yang kita lahirkan tetapi tidak lanjut daripada pelaksanaan perda itu. Nah, sebagai badan kontrol pengawas, Bu, harapan kita kan itu tuh kan ada kaitannya dengan komisi masing-masing atau apa? Himbauan Pak Faisal Nasyir nih ke depannya. Misalnya perda ini berkaitan dengan komisi berapa? Nah, dulu kan pernah kita ke lapangan nih. Harapan kita ke depannya gimana supaya ini bisa jalan? Kita memangnya untuk pengawasan langsung di lapangan. Ya. Memang sistem dan mekanisme pembahasan di DPD itu memang ketika ada usulan perda oleh eksekutif itu memang dibentuk pansus, dan pansusnya itu melekat kepada komisi yang bersangkutan. Tetapi kelemahan itu yang saya lihat di DPD itu, kelemahannya tidak adanya kajian terhadap perda itu terlebih dahulu. Seharusnya perda itu dibahas oleh tim Bappeperda, baru disampaikan secara resmi di dalam rapat paripurna. Tapi pada hari ini, tadi saya sampaikan itu, setiap perda yang masuk itu langsung saja dibahas. Nah, makanya banyak terjadi mubazir. Perda yang kita buat mengeluarkan anggaran yang cukup besar, ada pembuat NA-nya yang sampai BNI 50-an juta, dan juga nanti akibat dari itu juga ada kunjungan kerja dan segala macam. Tetapi ketika perda ini sudah lahir, tidak ada pelaksanaan eksekusi dari pemerintah. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat menyedihkan kita. Jadi kita berharap untuk kedepannya dan kita juga menghimbau kepada tim Bappeperda di DPD Kota Padang itu supaya seluruh perda yang masuk itu ditanyakan terlebih dahulu kesiapannya, dan juga apakah perda ini merupakan kebutuhan yang mendasar terhadap kepentingan masyarakat atau hanya kepada regulasi dan peraturan yang ada. Kalau hanya sekedar itu kan kita kasihan. Atau ikut-ikutan aja sama daerah lain yang sudah perda. Ikut daerah lain karena misalnya ada PP yang mengatur, ada revisi misalnya. Nah, kita lihat, tetapi yang kita harapkan kalau perda yang dibuat itu tidak hanya kepada mengacu kepada peraturan yang sudah ada yang lebih tinggi saja, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kesiapan SKPD dinas terkait itu untuk melaksanakan perda yang diusulkannya itu. Nah, kita kan kasihan pada hari ini perda yang sudah banyak dibuat, untuk contoh perda kawasan tanpa asap rokok, perda bantu masyarakat miskin, perda sampah, tapi tidak ada yang jalan. Ini kan sementara uang negara sudah banyak yang habis di dalam pembahasan perda itu. Saya Faisal Nasyir, anggota DPD Kota Padang dari fraksi Partai Nasional, mengucapkan mohon maaf lahir batin 1443 Hijriah tahun 2022, dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Padang karena momen lebar inilah yang baru kita bisa untuk saling maaf dan maafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.